kalau buat saya keputusan MK kemarin itu yang mencopot pamannya Gibran, adik ipar Presiden Anwar Usman dari jabatan ketua, itu keputusan yang kentang menurut saya. Jadi nanggung. Sudah diketok palu kalau nggak salah, pemerintah akan memberikan bansos ya dari Januari sampai Juni gitu. Nah ini kan periode kampanyenya calon presiden putaran pertama dan putaran kedua gitu. Nah ini kenapa nih kemudian mirip-mirip jadwalnya? Tapi dengan case-nya bansos ini saya mencatat dua hal. Yang pertama, Assalamualaikum nih. Selamat sore teman-teman. Ini saya sama Mas Ucup baru dari TVRI. Ini kita menuju Metro TV, acara Suara Reboan. Tadi TVRI sketsa politik. Kita masih ngomongin hasil MK sih. Nanti juga kelihatannya di Metro TV juga kita akan bicarakan MK. Sebelumnya tadi ada beberapa agenda podcast pagi hari sampai siang tadi. Nah, tadi sih saya sampaikan bahwa kalau buat saya keputusan MK kemarin itu yang mencopot pamannya Gibran, adik ipar Presiden Anwar Usman dari jabatan ketua, itu keputusan yang kentang menurut saya. Jadi nanggung. Kenapa? Karena cuma jabatan fungsional ya. Kalau ketua itu dicabut, tapi dia sendiri itu tidak diberhentikan sebagai hakim gitu. Nah, mestinya kan secara moral dan etika ya, namanya juga udah berat gitu, harusnya ya dihentikan sebagai hakim. Dan lagi kan keputusan yang dia buat itu tidak bisa dibatalkan, padahal keputusan yang dia buat itu berpotensi untuk melanggar atau menghina semangat reformasi, karena berpotensi untuk mempersilahkan nepotisme, dan itu sudah terjadi. Akhirnya ada nih sekarang anak presiden maju ke perhelatan Pilpres 2024 walaupun bapaknya berkali-kali mengatakan bahwa Pilpres netral, demokratis, nanti kalau yang kalah jangan marah, jangan murka, kira-kira begitu ya. Tapi kita susah ya mengharapkan sebuah netralitas itu terjadi, karena di Indonesia kan kemenangan seorang tokoh menjadi presiden itu bukan hanya ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan juga oleh yang tukang ngitung. Nah, yang tukang ngitung ini kan pemerintah semua gitu, makanya sulit saya memperlihatkan ada Pilpres yang demokratis dan netral ya, walaupun pendukungnya Pak Prabowo dan anak presiden Mas Gibran ini seringkali bilang ya kalau nggak suka nggak usah dipilih. Ya nggak begitu juga, kan tadi udah saya sampaikan bahwa ada faktor tukang ngitung juga. Apakah saya nggak percaya? Ya nggak percaya emang. Jadi kalau mau netral, mau demokratis, ya jangan ada anak penguasa ikut kontestasi. Dan dia kan sudah menyampaikan seolah-olah jaminan bahwa Pak Prabowo akan menang kan. Tenang Pak Prabowo, saya sudah di sini gitu kan. Itu kan seperti menjamin bahwa Pak Prabowo selama ini kalah gitu ya. Nah, sekarang dengan dia hadir sebagai anak presiden mendampingi Pak Prabowo, seolah-olah dia menang gitu. Makanya ini ya sulit kalau kita menggambarkan sebuah pemilu yang netral gitu ya.
Oh ya, satu lagi tadi juga kita bahas tentang ada dua sih yang kita bahas. Yang pertama adalah sudah diketok palu kalau nggak salah, pemerintah akan memberikan bansos ya dari Januari sampai Juni gitu. Nah ini kan periode kampanyenya calon presiden putaran pertama dan putaran kedua gitu. Nah ini kenapa nih kemudian mirip-mirip jadwalnya? Tapi dengan case-nya bansos ini, saya mencatat dua hal. Yang pertama, penguasa ya ini yakin bahwa dia itu yang dia dukung itu pun tidak bisa menang satu putaran. Jadi dua putaran, makanya disiapkan bansos dua putaran. Kemudian yang kedua catatannya, ternyata si penguasa juga menyadari mereka bisa kalah dari kontestan yang udah ada gitu ya, yang bukan penguasa, misalnya Anies Baswedan gitu. Ya ada Ganjar dan Mahfud. Tapi kan Anies Baswedan ini benar-benar bukan penguasa gitu. Jadi artinya emang di luar. Karena partainya mungkin Nasdem dan PKB itu juga masih ada di pemerintahan, tapi tokohnya ini sering sekali dicitrakan sebagai oposisinya pemerintah gitu. Jadi dua catatan itu, yang pertama si penguasa ini menyadari bahwa dia nggak bisa menang cuma satu putaran. Kemudian yang kedua, dia bisa kalah nih, makanya disiapkan bansos. Karena kan memang dari berbagai hasil survei, termasuk surveinya Kedai Kopi, itu yang membuat kepuasan Presiden Jokowi, kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi itu salah satunya adalah bansos, salah duanya infrastruktur. Jadi gitu. Nah terus tadi juga kita bahas tentang tagar Kami Muak. Tagar Kami Muak ini menarik karena ini adalah bentuk protes masyarakat khusus terhadap beberapa keajaiban-keajaiban politik ya di Indonesia gitu. Dimulai dari anak presiden yang satunya 2 hari jadi anggota, kemudian bisa jadi ketua umum, kemudian pasang baliho di mana-mana, terus ada tagar Kami Muak. Kemudian yang kedua, untuk merespon keputusan dari MK yang akhirnya mempersilahkan atau memberikan karpet merah kepada penguasa, keluarga penguasa untuk juga bertarung sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 gitu. Nah, tagar Kami Muak ini juga sebagai respon atas ketidaksetaraan anak muda ya. Jadi ini dia dianggapnya tidak mewakili anak muda, dia mewakili anak presiden gitu. Karena anak muda lainnya yang tidak memiliki privilege ya sebagai anak presiden itu tidak akan bisa mendapatkan kemewahan sebagai calon wakil presiden. Jadi tagar Kami Muak ini menggema di mana-mana gitu ya, dan sangat mungkin bertambah besar. Jadi itu beberapa hal yang tadi dibahas di TVRI. Kelihatannya saya juga akan bahas itu di Metro TV, dan mungkin juga besok itu ada, besok ada beberapa jadwal juga dengan media-media lain, TV-TV lain. Nah kalau teman-teman juga setuju dengan tagar Kami Muak ya dipasang aja di media sosial supaya resistensi kemuakan masyarakat terhadap nepotisme yang bisa muncul saat ini itu lebih berkurang. Kan gini ya, reformasi kalau kita mundur sedikit itu kan intinya adalah pembatasan masa jabatan presiden, reformasi itu. Jadi pada saat minta 3 periode ya pasti akan ditolak oleh orang-orang yang mengerti semangat reformasi. Tapi setelah itu kan kita juga menghilangkan dui fungsi ABRI waktu itu. Terus kemudian korupsi, kolusi, dan nepotisme itu harus dihilangkan. Nah ini ternyata baru 4 presiden ya, Pak Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, sebelumnya Pak Habibie ya, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY. Sekarang Pak Jokowi presiden kelima, nepotismenya balik lagi gitu. Sebuah hal buruk buat demokrasi dan tentu saja buat sejarah di Indonesia gitu ya. Nanti kalau mereka berkuasa lagi, aturan apa lagi yang akan diubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.